Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang gembala. Di momen Natal ini kita mau mengingat tokoh pertama dan sentral juga dalam kisah malam Natal. Nah saudara, mengubah sifat yang buruk itu tidak gampang. Jadi udah kebiasaan lama, udah dipelihara lama, mengubahnya itu butuh bertahun-tahun seperti itu. Bahkan puluhan tahun, saudara. Walaupun demikian, kesulitan itu bisa ditempuh ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan. Jadi bisa berubah 180 derajat karena kuasa Allah dan pekerjaan Roh Kudus. Nah, saudara, demikian halnya kisah gembala. Ketika mereka bertemu dengan malaikat, peristiwa itu bagi mereka sungguh amat luar biasa. Nah, pasalnya gembala adalah orang biasa, mereka orang miskin. Bahkan ada anggapan umum pada waktu itu, masyarakat Israel percaya dan meyakini bahwa gembala adalah golongan yang tidak peduli sama Tuhan. Dan sebaliknya, menjaga kambing domba, mau hari Sabat semuanya mereka lakukan. Mereka adalah gembala-gembala upahan. Nah, ironisnya, malaikat Tuhan justru datang kepada mereka. Datang kepada gembala, memberitakan kepada mereka kabar kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, saya bacakan Lukas pasal 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Nah, saudara, gembala itu melihat malaikat, saudara. Dan itu peristiwa yang luar biasa, yang tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Peristiwa itu seperti mimpi di siang bolong, saudara. Sulit dipercaya. Oleh karena itu, gembala itu pergi ke Bethlehem, mengecek benar enggak ini, mereka lagi mimpi atau enggak. Mereka cek berita itu, apakah benar berita itu. Nah, hasilnya apa yang mereka lihat persis seperti yang dikatakan malaikat Tuhan kepada mereka. Dan karena peristiwa itu, gembala itu bersuka cita. Nah, kemudian mereka menceritakannya ke banyak orang. Mereka ceritakan ke banyak orang, melihat malaikat bertemu dengan raja yang baru lahir itu, Mesias yang dijanjikan itu. Nah, mereka memuji Allah, mereka memuliakan Allah, mereka bertemu dengan Allah, dan mereka berubah hidupnya. Nah, saudara, 4 peristiwa penting terkait dengan gembala itu, yaitu orang biasa yang tidak peduli dengan Tuhan, ada malaikat datang, ada bukti kebenaran berita Yesus telah lahir, Juru Selamat telah lahir, dan ada perubahan dalam kehidupan mereka. Dan 4 hal ini menjadi pola yang dialami anak-anak Tuhan. Setiap kita adalah orang berdosa. Kita manusia yang menikmati dosa. Kita hidup dengan dosa. Namun kita ketika bertemu dengan Tuhan, mengenal Tuhan, hidup kita berubah. Dari dulu gak peduli sama Tuhan, sekarang bertemu dengan Tuhan, berubah. Dan sangat mengasihi Tuhan dan peduli sama Tuhan. Nah, perjumpaan dengan Tuhan, dan melihat kebaikan Tuhan, itulah yang membuat kita berubah. Dan harusnya kita terus merespon dengan tindakan yang sama. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita mengalami Tuhan, kita melihat kebaikan Tuhan, mari menceritakan kebaikan Tuhan. Mari menceritakan kasih Tuhan yang telah kita alami, yang telah mengubahkan kita. Ini juga menjadi cara kita menceritakan kebaikan Tuhan. Kita bisa cerita, dulu saya orang yang begitu jahat, begitu gak peduli sama Tuhan. Tapi Tuhan menemui saya, Tuhan memberikan pengampunannya, berita kasih-Nya itu. Sehingga saya berubah, saya menemukan sukacita dan damai.
Dan saya mau ceritakan itu kepada saudara sekalian. Nah, ini biarlah menjadi pesan buat kita yang mengingatkan kita bahwa kita perlu menceritakan kebaikan Tuhan. Sama seperti gembala. Mereka orang yang biasa-biasa, tidak dianggap, tapi bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Bayi kecil yang lahir, juru selamat dunia itu. Dan berita itu membuat mereka berubah. Mereka berdiri dengan Tuhan, mereka mengasihi Tuhan, dan mereka memberitakan kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah pesan sederhana ya Tuhan dari gembala di momen Natal ini boleh mengingatkan kami kembali bahwa Engkau begitu baik bagi kami. Kami manusia yang berdosa, kami yang tak layak, namun Engkau mengasihi kami, Engkau menemui kami, Engkau mempercayakan berita kasih itu kepada kami. Dan biarlah kami boleh sampaikan dan beritakan pada siapapun yang kami temui. Karena itu membuat kami bersuka cita dan berubah hidupnya. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih-Mu dan damai Natal terus memerintah dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Amin.